sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan data sharing pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 10 hari kegiatan, yang dimana 8 kali secara daring atau online dan 2 kali secara luring. Selanjutnya, output atau luaran pada kegiatan ini yaitu dokumen proposal pengabdian masyarakat. Untuk mengefisienkan waktu, karena Detasar kita juga sudah bergabung, kepada Prof. Indarto dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini Bu siapa ya yang jadi moderator? Uswa, Prof. Oh, Bu Uswa ya. Makasih. Ya, Prof. Makasih Bu Uswa atas kesempatannya. Suara saya sudah terdengar ya? Ya, jelas Prof, jelas. Jelas ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke workshop yang kedua ya, terkait dengan bagaimana menulis atau menyusun proposal pengabdian. Ya, itu akan berlangsung selama 10 hari. Sebetulnya kalau materinya mungkin sehari selesai ya. Nah, berarti kan masih ada 9 hari. Nah, 9 hari itu kalau saran saya digunakan sebaik-baiknya untuk latihan menulis proposal. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk link materi itu sudah saya share. Ini saya share lagi ya. Itu bisa dilihat untuk link materi. Kemudian saya coba share screen dulu ya. Siapa hostnya ini? Mohon di. Sudah, Prof. Oke. Nah, ini sudah saya share. Ya. Kemudian kita coba ini workshop proposal pengabdian ini berarti di Google Drive ya. Materinya ada di sini semua ya. Saya tidak menambahkan materi baru. Ini kita coba mempelajari bahan-bahan sosialisasi ya sampai dengan penulisan proposal, petunjuk penulisan proposal yang dari DRTPM ya. Karena workshop ini utamanya untuk yang proposal DRTPM. Sebetulnya ada banyak peluang pendanaan ya, tapi karena Pak Yani sudah ngeset yang DRTPM ya saya presentasikan ini. Nanti kalau kita diskusi strateginya bagaimana, ya saya sekarang sudah sedikit meninggalkan DRTPM, saya beralih ke DRK karena itu yang peluangnya lebih besar gitu. Tapi nanti itu kita bahas di diskusi atau di sesi yang lain. Sekarang kita fokus di DRTPM dulu. Oke, materi yang pertama itu materinya, terus kemudian folder berikutnya ini sebenarnya contoh proposal. Jadi saya DRTPM untuk pengabdian itu membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mungkin ada 12-an ya. Ini tidak ada yang lolos ya, tapi saya bisa mendapatkan yang proposal penelitian yang lebih besar. Terus kemudian yang ini kita format ke hibah internal ya, hibah internal, dan alhamdulillah beberapa didanai di proposal internal UNED itu. Saya caranya seperti itu. Jadi ide yang sudah kita tulis kalau tidak lolos dalam satu skim bisa kita alihkan ke skim yang lainnya. Kemudian contoh proposal
kemudian ada folder 02 tugas proposal PKM. Nah, ini ada template-nya, template proposal pengabdian. Nah, mungkin kita menggunakan nanti template ini, ya. Mohon dicek apakah sudah bisa mengakses file-file yang saya share atau belum. Kalau belum, nanti saya share lagi linknya. Baik, sudah terlihat yang saya share? Skema program kemitraan masyarakat PKM, ya. Nah, ini yang nanti kita gunakan untuk latihan. Jadi langsung aja nanti mengisi di sini ringkasannya seperti apa, terus ada ketentuannya, ya, pendahuluan, solusi permasalahan dan seterusnya. Ya. Ini adalah versi terbaru tahun 2022 kemarin yang kita pakai untuk menulis proposal PKM. Karena sekarang program di kementerian itu berubah sangat cepat, ya, berubah sangat cepat dan kita harus bisa menyesuaikan, ya. Ada program yang sudah settle seperti DRDPM ini, dulu namanya DRPM, tiba-tiba dirubah. Nah, kita harus siap mengantisipasi seperti itu. Nah, insya Allah untuk tahun ini mungkin masih sama ya, masih sama seperti ini. Dan ini yang terakhir yang saya punya. Kalau misalnya ada template yang PKMS ya, PKMS itu berarti stimulus. Monggo di share karena saya tidak, saya cari filenya tidak ada, jadi bisa saja nanti PKMS gitu. Oke, ini saya kembalikan ke sana. Tutup dulu gimana cara? Saya tutup. Nah, itu. Kemudian contoh proposal internal ini masih saya lengkapi. Uh, itu kurang lebih isi dari folder. Jadi nanti Bapak dan Ibu langsung mulai hari kedua sampai dengan hari ke-10 membuat proposal PKM, diberi nama dengan nama Bapak dan Ibu, ya, dituliskan dengan template ini. Sehingga kita langsung latihan, ya. Oke, kira-kira itu tujuannya, ya. Kemudian kalau ada sisa waktu kita boleh diskusi, ya, yang terkait dengan bagaimana menulis proposal pengabdian atau proposal kedereka atau yang lainnya yang saya punya pengalaman, saya bisa sharing itu. Baik, itu rencananya, ya. Kemudian saya share dulu jadwalnya. Sudah terlihat yang saya share ya? Sudah, Prof. Penyusunan proposal hibah pengabdian masyarakat. Jadi materi utamanya ini, tapi kalau nanti ada waktu ingin berdiskusi yang lainnya juga saya siap ya. Jadi 26 September itu harusnya kemarin, tapi mohon maaf karena saya ada perjalanan dari Jember ke Bali PP, jadi saya tidak bisa memberikan materi yang ini. Nah, kita geser berarti, geser yang 26 menjadi 27 dan seterusnya. Kalau nanti saya punya hutang untuk online, nanti kalau usul saya sih saya ganti dengan yang offline. Jadi misalnya 8 online dan 2 offline. Dalam perencanaannya seperti ini, nanti dalam prakteknya mungkin 7 online, 3 luring ya. Jadi saya nambah waktu di sana, tidak masalah karena ketika saya di Wajo itu pun biaya hotel dan transportasi sudah ditanggung oleh Dikti, jadi tidak merugikan Uniprima ya. Dan lebih efektif saya offline ya. Offline itu interaksinya lebih bagus. Oke, kemudian ini ya sampai dengan 10 Oktober ya. 28, 29 bisa, 10 Oktober insya Allah bisa, 11 Oktober ya sampai dengan ini.
Itu jadwal yang diberikan oleh Pak Yani. Sementara kita mengikuti ini, kurang lebihnya nanti kita sesuaikan sambil jalan. Ya. Baik, daripada kita diskusi jadwal nanti tidak selesai-selesai. Oke, sampai di sini kira-kira setuju atau bagaimana? Silakan terkait dengan rencana kegiatan dari workshop ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau semuanya sudah setuju, Ya, Prof. ini saya tutup dulu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ada di Google Drive. Bentar, saya tadi di W2, proposal pengabdian W2H1. Baik, saya share screen lagi, mohon maaf, share screen. Nah, ini kurang lebih yang saya share itu sama dengan yang di Google Drive. Pertama, cara membacanya itu, ini ada beberapa file yang tidak terkait dengan materi ini, ya, tapi terkait dengan penelitian. Nanti tidak usah dilihat ya. Jadi yang utamanya adalah 00 sampai dengan 04B ya, atau sampai dengan 04C ini. Ya, kita akan membahas yang ini. Nah, itu. Misalnya kita mulai dari, nah, jadi program dari kementerian itu dibuka, ini kan Januari 2022 ya. Terus biasanya ada YouTube. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin lebih detail terkait bagaimana menulis proposal pengabdian atau terkait dengan bagaimana program-program pengabdian itu, bisa klik di sini. Ya masih ada arsipnya. Ini tahun 2022 Januari. Berarti kalau kita sudah siap draft sekarang, maka kita bisa mainkan di bulan Januari tahun depan ya. Itu maksud saya seperti itu. Ini kan launching pembukaan proposal pendanaan program penelitian dan pengabdian, termasuk juga proposal penelitian. Karena 2022 dengan 2023 itu dekat, insya Allah apa yang sudah kita di launching tahun 2022 ya mungkin akan bergeser sedikit atau berubah sedikit, tapi saya kira nggak terlalu banyak ya. Tapi juga itu pikiran saya, bisa saja karena sekarang itu agak sulit ditebak kebijakan dari diktinya ya. Itu. Oke, kemudian yang kedua tadi sudah saya tampilkan. Kemudian yang ketiga 01 ini materi launching call for proposal. Jadi kita buka misalnya. Nah, ini ya jadi sudah terlihat ya yang saya share walaupun tidak sempurna ya. Jadi di sini ada penelitian dan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2022. Berarti yang sekarang berjalan. Jadi yang tidak tahu ceritanya bahwa kalau dulu ya mungkin 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kita mengajukan proposal di tahun sekarang untuk dikerjakan di tahun depan. Waduh, nah zamannya Nadiem ini semua kegiatan dari perencanaan sampai dengan pelaporan itu dimasukkan dalam 1 tahun. Nah ini yang berat. Kalau kita bermain dengan dana dari Kementerian Kemendikbud ya, DRTPM, kemudian dana-dana MBKM yang lain. Ya, jadi perencanaan itu berarti mulai dari call for proposal, kemudian dosen menulis proposal, reviewer menilai proposal, menetapkan proposal yang akan didanai, kemudian sampai dengan pencairan. Nah, kalau di swasta mungkin siklusnya menjadi cepat. Tapi kalau di PTN Sater seperti di UNED itu, ya ada satu proposal yang kita sudah diterima sejak bulan Mei, ya sampai dengan sekarang dananya belum cair. Jadi nanti cair bulan Oktober, laporan bulan November. Nah, ini juga salah satu
handicap ya, salah satu kelemahan kalau kita bermain-main dengan program-program penelitian dan pengabdian dari DRTPM atau dari kementerian lah secara umum. Ya, kalau nggak pingin ribet, ya penelitian pakai dana sendiri, pengabdian juga pakai dana sendiri, publikasi pakai dana sendiri. Itu kan juga boleh. Ya, itu lebih baik lagi berarti. Berarti kita menyumbang negara dan seterusnya. Ya. Ya. Nah, ini 25 Januari 2022 sampai 10 Februari. Ya, proposal dapat disubmit. Ya. Kemudian nanti ada perubahan, tidak lagi pakai SIM Litbang tapi pakai Bima. Nah, itu kita juga harus antisipasi. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi yang 2022 ini sekedar frame ya, peran penting pendidikan tinggi, engine of sustained growth, kemudian penyiapan kreatif and competitive human capital, jadi arahnya ke sana sebagai tulang punggung inovasi, ya innovation driven economy. Nah, jadi ini ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, yang ini semuanya adalah tugas dari kita sebagai dosen. Tridharma. Jadi bedanya dosen dengan guru SD, kalau guru SD itu dia hanya pendidikan saja. Kalau dosen itu ada pengabdian dan penelitian. Memang SK-nya SK mengajar, tapi tugasnya ini. Nah, ini yang membuat ruwet ya. Jadi sakdus saksen kalau orang Jawa bilang dosen. Pekerjaannya lebih banyak daripada HR-nya. Karena pekerjaannya banyak itu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada transformasi dana pemerintah untuk penelitian dan pendidikan tinggi. Ini bukan dari saya, ini kebijakan dari kementerian yang sekarang. Nah, melihat seperti ini, maka saya merubah strategi ya di dalam bagaimana bermain secara kompetitif di Dikti ya, di Kemendikbud ini. Ya. Ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek mendorong, memfasilitasi dan mempercepat perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan kampus merdeka serta mencapai 8 indikator kinerja utama. Jadi kata kunci yang sekarang lagi itu adalah IKU, indikator kinerja utama. Bagaimana sebagai lembaga Uniprima bisa mencapai IKU yang sebaik-baiknya, bagaimana fakultas bisa berkontribusi terhadap IKU, dan bagaimana dosen kita itu bisa berkontribusi terhadap IKU. Kemudian yang kedua adalah kampus merdeka. Nah, ini kan kebijakan. Kebijakan itu terus ditindaklanjuti dengan dana. Nah, nggak tahu bagaimana dananya dibagi-bagi kan. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi yang ditawarkan oleh kementerian itu ke Dereka kemarin itu, dan itu memang benar. Jadi dana DRTPM ya yang tadinya banyak itu hampir 1T sendiri digunakan untuk pembiayaan ke Dereka. Nah, nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita semakin sulit mendapatkan dana di DRTPM. Jadi 1:14 lebih ya, ada 15 orang yang mengusulkan proposal, satu yang diterima. Tapi kalau di Kedereka mungkin 1:8 atau 1:6. Nah, dan proposal Kedereka formatnya lebih mudah daripada proposal DRTPM. Sehingga saya lari ke Kedereka itu. Nah, misalnya untuk mencapai indikator kelima, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan. Ya, maka pemerintah menyiapkan penelitian kompetitif, ya, program kompetisi penelitian kampus merdeka, dan penelitian matching fund. Nah, ini yang merubah sehingga kemarin sempat ramai ya terkait dengan DRTPM. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya, perguruan tinggi kan dibagi dalam klaster-klaster, atau kalau Uniprima mungkin masuk yang PTN ini ya, yang PTN, PTS, klaster utama, madya, binaan, yang A ini. Nah, ini
yang kompetitifan ya. Berarti DRTPM ini masuk ke dalam kompetitifan. Sementara ada yang matching fund ini. Ya. Kalau kita lihat, ini matching fund ini dana yang disediakan hampir 1T. Ya. Sementara yang untuk PTN, PTS, klaster utama Madya Binaan itu ada di 100M. Nah, kalau saya ya bermain di sini karena peluangnya lebih besar dan persyaratan untuk dapat mengajukan proposal di sini juga tidak terlalu ketat, tidak seketat dengan yang di kompetitifan. Ya. Kemudian 52 ini untuk PTN BLU, kemudian yang hilirisasi PTN BA, PTS, Klaster Mandiri sekian. Jadi pagudana itu sudah dibagi-bagi gitu. Kemudian kita juga harus ingat ada 5 prioritas penelitian. Jadi baik competitive fund maupun matching fund, sebaiknya penelitian kita itu kalau ingin lebih cepat diterima itu yang membahas masalah green economy, blue economy, digital economy, pariwisata dan kemandirian kesehatan. Nah, kemudian luaran penelitian bisa diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan yang nanti akhirnya berdampak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan nasional. Jadi frame-nya ini mulai tahun 2022. Artinya kalau di sini 50% hilirisasi. Jadi penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian dasar itu sekarang agak dikesampingkan. Ya, si pengelola atau para pejabat di Jakarta itu sudah dipatok untuk membiayai penelitian-penelitian atau pengabdian yang sifatnya hilirisasi. Hilirisasi itu berarti yang praktis-praktis yang langsung berdampak kepada sektor ekonomi masyarakat gitu. Nah, ini frame atau yang membatasi gerak langkah kita. Ya, terserah nanti kita mau main di mana ya. Tapi ini perlu diperhatikan kalau kita mau fight untuk proposal yang tahun depan. Kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, sekarang kita masuk yang penelitian dan pengabdian masyarakat. Dasarnya adalah A. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi kita sebagai dosen melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian karena kita amanat undang-undang ini. Ya. Kemudian mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Sistem Nasional IPTEK. Kemudian apa? Program penelitian di perguruan tinggi. Ya. Satu, menghasilkan penelitian sesuai dengan peraturan ini. Kemudian yang kedua, menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik tujuannya. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas penelitian ya supaya kapasitas peneliti dan institusinya meningkat, mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia. Tujuan yang kelima adalah meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional. Program pengajian masyarakat di perguruan tinggi. Ini tujuannya. Yang pertama, melaksanakan program pengabdian masyarakat sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi setempat. Jadi ini yang mungkin perlu dielaborasi, diimplementasikan, dicoba, dilakukan di Uniprima. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi lokal. Ya, mungkin judulnya hampir sama, topiknya hampir sama, tapi karakteristik masyarakat di Jember dengan di Wajo mungkin berbeda. Nah, kalau ada hal yang sama, maka itu bisa istilahnya di ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya.
Kemudian meningkatkan kapasitas pengabdian dosen kepada masyarakat. Yang keempat, memberikan solusi berbasis pada analisis situasi sesuai kebutuhan. Ini relatif ya, tantangan atau persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian yang lima, melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata ekonomi, politik, dan sosial. Ya, kemudian yang keenam, melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia. Ya, saya kira 6 tujuan itu mulia ya terkait dengan pengabdian. Kemudian khusus tahun 2022 ada 5 fokus ya, bidang fokus utama. Yang pertama adalah green economy terkait dengan sustainability, perubahan iklim dan energi dan lain-lain. Kemudian blue economy, maritim, kelautan, perikanan. Ini mungkin uh, di Kedereka kemarin yang membahas ini itu sangat sedikit, sehingga kalau kita bisa bermain di blue economy apapun ya, itu peluangnya kalau menurut saya ya itu lebih besar. Kalau yang green economy sudah terlalu banyak ya. Kemudian teknologi tepat guna dan STEM, pariwisata, ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pariwisata, kemudian teknologi dan alat kesehatan, karena sekarang mungkin sudah tidak ada COVID ya, ini mungkin agak berkurang. Teknologi digital. Nah, ini kalau kita mau bermain di sini juga kompetitif sekali ya. Ini kalau saya sarankan antara blue economy, teknologi tepat guna dan green economy. Ya. Kalau kita mau submit proposal. Kemudian proses seleksi proposal sama dengan sebelumnya. Yang pertama adalah unggah proposal, seleksi administrasi, seleksi substansi, pengumuman, kontrak, pencairan dana. Nah, ini kalau di dalam bahasa pengadaan barang dan jasa, ya ini sudah prosedural. Jadi hanya sayangnya dari mulai yang nomor 1 unggah proposal sampai dengan kontrak, itu memakan waktu yang kadang bisa 8 bulan sendiri atau 10 bulan. Sementara 1 tahun kan hanya 12 bulan. Artinya apa? Kegiatan perencanaan kita itu memakan waktu 8 bulan sendiri. Sementara pelaksanaan itu hanya paling 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini yang harus kita sadar bahwa ya memang negara kita seperti itu ya. Kalau ingin cepat dan ingin leluasa ya biayai sendiri, pakai uang sendiri atau IBA IMF, internal mertua kan misalnya itu lebih lebih fleksibel ya. Belum melayar bapaknya saya kan. Pas setengah 4. Kemudian prosedurnya mungkin akan seperti ini. Proposal, seleksi administrasi, lolos. Aja betul tamu. Kasi nggak cina itu laptop mo yun. Masih itu ako tamu. Ada 3 orang jadi open kamera. Bisa saya lanjutkan? Karena Zoom itu terbatas, jadi tidak bisa 2 orang atau lebih berbicara. Oke, tadi sampai mana? Ini ya. Kemudian setelah proposal lolos, ya kemudian validasi kuota dan rekam jejak. Ini ada MONEP. Kalau penelitian yang multi tahun itu tahun kedua dan seterusnya itu di bawah ini. Ya. Yang pertama itu proposal baru. Oke. Timeline program penelitian dan pengabdian. Jadi kalau tahun 2023 asumsinya, saya belum share screen ya. Jangan lupa. Oke, ini timelinenya ya tahun 2022. Mudah-mudahan 2023 tidak jauh berbeda. Ya, penerimaan proposal itu Januari Februari. Kemudian seleksi proposal Februari, Maret pengumuman proposal didanai dan kontrak, Maret sampai Desember. Secara teori ini pelaksanaannya. Sebenarnya panjang, tapi sampai dengan pencairan itu mungkin bisa Agustus baru cair ya.
Kemudian pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi itu biasanya bulan-bulan begini ya. Barusan kemarin deadline-nya tanggal 23, ada yang tanggal 27 ini deadline ya. Itu berarti laporan kemajuan. Setelah itu nanti akan ada monef. Kemudian laporan akhir Desember. Ya, siklusnya seperti itu. Seperti ini. Kalau dulu masih proposal tahun sekarang, pelaksanaan tahun depan. Nah, sekarang semua program dari perencanaan sampai dengan pelaporan diringkas dalam 1 tahun anggaran. Itu yang berat kalau dari DRTPM. Kemudian program penelitian untuk tahun ini itu dibagi 3, penelitian dasar, penelitian terapan, sama penelitian pengembangan. 1 sampai 3 ini adalah TKT-nya. Ini kalau dasar itu TKT-nya 1 sampai 3, kalau terapan itu 4 sampai 6, kalau pengembangan 7 sampai 9. Tuh. Terus kemudian ini skim-skimnya yang penelitian ya. Kemudian ini penelitian dasar dan seterusnya ya, saya kira semua sudah bisa di sini karena ini sudah dibahas di data sharing tahun lalu mungkin. Nah, ini peta skema penelitian. Jadi secara umum cara membacanya begini, ya. Cara membacanya skema penelitian dasar, maka kalau kita mengajukan penelitian dasar, TKT-nya dibuat maksimal 3. Ya. Kalau kita mengajukan penelitian dasar tapi kita merasa TKT-nya 5, ya proposal itu tidak sesuai. Itu aja, nanti langsung dibuang sama reviewer. Kemudian yang kedua skema penelitian terapan, kalau kita mengajukan penelitian terapan maka TKT-nya 4 sampai 6. Kemudian kalau kita mengajukan penelitian pengembangan TKT-nya 7 sampai 9. Itu terkait dengan TKT. Praktisnya begitu ya. Kemudian juga harus diperhatikan bahwa luaran wajib tiap skema itu berbeda ya. Kalau kita bermain di penelitian dasar, maka fokuskan pada bagaimana mencapai tulisan yang bisa disubmit ke jurnal sebelum laporan kemajuan. Syukur sudah bisa accepted. Ya, sehingga strateginya beberapa teman itu atau bukan beberapa banyak ya, itu biasanya kita mulai penelitian dulu. Setelah jalan, hasilnya kira-kira bagus, baru diajukan proposalnya ke DRTPN. Sehingga 1 tahun itu bisa tercapai. Itu. Karena untuk publikasi juga tidak mudah ya untuk sampai dengan accepted. Sudah, iklannya sudah lewat. Siapa yang iklan tadi? Kemudian kalau kita maju di penelitian terapan, maka fokus kita adalah bagaimana KI atau kekayaan intelektual atau paten atau HKI ya, itu bisa diselesaikan secepatnya atau uji coba produk. Tapi biasanya kalau hanya uji coba produk terus patennya belum disubmit karena luaran wajibnya biasanya paten ini. Ya, nanti tahun-tahun berikutnya tidak dilanjut. Jadi kriterianya berbeda antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Kemudian parameter untuk keberhasilannya itu juga berbeda. Jadi reviewer akan menilai keberhasilan pelaksanaan penelitian kita berdasarkan ini luaran wajibnya. Kemudian kalau pengembangan KI like industri, kemudian visibility study berarti studi kelayakan sama rencana bisnis. Nah, jadi 3 karakteristik penelitian itu cara menilai keberhasilannya berbeda. Ya. Kemudian yang utamanya adalah luaran wajib. Kalau ada luaran tambahan, meskipun luaran tambahannya itu biasanya kita capai, misalnya penelitian terapan, kemudian kita berhasil submit di publikasi, ya. Tapi luaran wajibnya, patennya tidak ada, biasanya tahun kedua tidak didanai lagi. Ya, saya pernah seperti itu. Ya, sehingga skim apa yang kita ajukan, kita harus concern atau memperhatikan luaran wajib ini. Ya. Kemudian
dari pengelolaannya itu ada penelitian dasar kompetitif nasional, penelitian pembinaan itu meliputi PDP, penelitian dosen pemula, PKPT, penelitian kerjasama perguruan tinggi, penelitian pasca sarjana itu mulai dari PTM, PDD, PMDSU. PTM itu penelitian tesis magister, PDD itu disertasi doktor, PMDSU itu magister sarjana unggul itu. Kemudian yang dikelola oleh perguruan tinggi. Jadi ini dikelola oleh pusat. Yang penelitian terapan unggul, penelitian terapan kompetitif nasional atau PTUPT. Nah, ini semuanya dikelola secara nasional. Jadi yang mengelola DRTPM. Kemudian ada desentralisasi untuk perguruan tinggi kelas tertentu. Nah, ini ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi sama PTUPT, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Di samping itu juga ada slot penugasan. Ya. Oke, itu tentang penelitian. Acuan dan skema penelitian 2022. Nah, kalau kita mau bermain dengan penelitian, selain 6 bidang tadi, maka kita juga perlu membaca ini rencana induk riset nasional. Ini kalau kita mau bermain di penelitian kompetitif nasional. Tapi kalau misalnya kayak di UNED itu kan sudah ada untuk PDUPT dan PTUPT, ada skim itu. Maka ini kita diminta untuk membuat mengacu pada renstra perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya Uniprima bisanya hanya di kompetitif nasional, PTKN, PTKN, dan pembinaan ini, maka perlu memperhatikan rencana induk riset nasional 2017-2045. Ya, itu dicari ada di website ya. Di samping 6 fokus bidang itu. Oke. Sekarang di bidang pengabdian ya. Pembagiannya seperti ini, skema kemasyarakatan, skema kewilayahan, skema kewirausahaan. Sebetulnya ada 3 skema. Ya. Kemudian yang termasuk skema kemasyarakatan itu ada program kemitraan masyarakat (PKM), ya. Kemudian program kemitraan masyarakat stimulus (PKMS). Ada program KKN PPM. Kemudian ada program penerapan ide kepada masyarakat (PPIM). Asalnya banyak ini, tapi yang ditawarkan di 2022 nanti hanya sedikit. Ada program pengembangan desa mitra PPDM, program pemberdayaan masyarakat unggul perguruan tinggi, dan seterusnya, ya, termasuk juga skema kewirausahaan. Nah, yang dibuka tahun 2022 ini itu hanya 2, PKM dan PKMS. Paham ya? Yang PKM itu untuk perguruan tinggi yang klasternya adalah unggul, sangat bagus, memuaskan, kurang memuaskan. Ya. Kemudian dananya bisa up to 50 juta. Pelaksanaan 8 bulan, minimal 2 bidang permasalahan. Bidang itu terkait misalnya introduksi teknologi dan misalnya pendampingan ekonomi, ya, pendampingan pemasaran. Jadi introduksi teknologi plus pendampingan pemasaran itu berarti 2 bidang. Ya, yang dimaksud bidang seperti itu. Kemudian kelas PKMS itu klaster PT kurang memuaskan, dana maksimal 25 juta, pelaksanaan 6 bulan, minimal 1 bidang permasalahan. Jadi bedanya PKM dan PKMS itu ini, ya. Tuh. Terus ini apa? Oke, itu ya. Jadi kemungkinan di tahun 2023 kemungkinan itu berarti saya meraba-raba ya, belum tentu juga ya. Ya seperti ini PKM dan PKMS untuk pengabdian. Sisanya ada dana itu di penelitian atau di kedereka. Oke. Sampai di sini dulu. Silakan kalau ada, kita mungkin alokasikan 10 menit. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada nanti kita lanjutkan. Kita kembalikan ke Bu Uswa. Baik, terima kasih Bapak
Prof. Indarto atas materi yang disampaikan. Sangat luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Detasar kita. Saya persilahkan mungkin untuk 2 orang penanya. Izin Bu Uswa. Ya, silakan Kak Sema. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati narasumber Prof. Indarto, panitia dan seluruh dosen yang sempat hadir pada kesempatan ini. Ini sangat menarik terkait tadi yang disampaikan oleh Prof, terutama terkait dengan bidang penelitian dan pengabdian. Nah, memang Prof, artinya kalau kami di Uniprima, tentunya untuk masuk ke kompetitif nasional misalnya di PT-UPT itu belum bisa karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi kami hanya bermain di PDP, kemudian di PKPT dan PKDN tadi. Nah, terkait yang ingin saya tanyakan Prof, terutama luaran ya, luaran baik itu luaran pengabdian masyarakat maupun luaran penelitian, yang ingin saya tanyakan Prof, mungkin misalnya kita janjikan di luaran wajib, misalnya kita komprehensi yang dijanjikan di situ, kemudian yang berhasil kita capai adalah artikel jurnal yang terbit, Prof. Apakah bisa seperti itu, Prof? Itu saja mungkin untuk sementara. Jadi Baik, janjinya, terima kasih Pak. ya, Silakan Prof. baik, janjinya konferen gitu. Iya, Prof. Tapi yang kita capai itu adalah artikel yang dimuat pada jurnal. Ya itu nanti ada, kalau menurut saya sih sebaiknya ketika kita janji konferen ya itu di anu aja, apa namanya, di submit ke konferen, terus nanti bisa juga setelah di konferen itu dipublikasikan di jurnal kan. Ya, asal tidak sama antara yang kita konferensikan dengan yang di jurnal. Mestinya itu kalau reviewnya saya tidak masalah. Ya, selama jurnalnya itu lebih tinggi indeksnya daripada konferen. Artinya kan kalau di dalam proses jual beli atau pengadaan, ya, itu kan ada namanya kalau di Quran mungkin harus dicatat dan sebagainya. Tidak boleh mengurangi timbangan kan. Kalau saya yang saya pertimbangkan itu Pak, bagaimana saya menerapkan tidak mengurangi timbangan itu di dalam melaksanakan penelitian saya. Ya, kalau misalnya target luaran kita adalah konferen itu kan rata-rata Q4 kalau yang internasional ya, terindeks IOP. Nah, itu atau terindeks Scopus itu Q4. Kemudian kita bisa submit atau accepted di jurnal internasional yang Q2 atau Q3. Berarti kan lebih bagus ya. Kinerja kita lebih tinggi daripada yang kita janjikan. Mestinya tidak masalah gitu. Tapi jangan sampai kita punya niat untuk mengurangi timbangan. Karena itu nanti hitungannya tidak hanya dengan review tapi dengan yang di atas gitu. Jadi kalau saya selama bermain di penelitian dan pengabdian ini apa ya yang jadi patokan saya? Saya patokannya itu aja Pak. Jadi spek itu adalah timbangan ketika kita mengadakan proses jual beli atau pengadaan barang dan jasa. Jadi ya mohon maaf saya salah atau tidak tapi itu ya karena tidak boleh mengurangi timbangan gitu ya. Ini pribadi ya, pandangan saya sendiri. Jadi, kalau saya sebagai reviewer tidak masalah seperti itu Pak. Tapi tergantung reviewernya juga. Nah, cuma strateginya lebih baik kalau kita nulis konferen, ya ditulis konferen. Nanti capai konferennya, jurnalnya bisa untuk luaran tambahan. Luaran tambahan itu, kalau nanti sistemnya masih sama, itu bisa dapat namanya insentif. Ya, saya pernah dapat insentif penelitian itu nilainya 15 juta. Dan itu tidak harus membuat SPJ. Jadi kayak hadiah itu, hadiah tambahan. Malah enak itu. Ya. Oke, saya kira begitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Silakan Bapak Ambo. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang mengganjal Prof kemarin di saat kami ikut sentra kekayaan intelektual
di mana di sini tadi bahwa itu nanti lari ke skema penelitian pengembangan. Bagaimana Prof itu kiat yang harus kita lakukan kalau kita dari ilmu sosial itu Prof? Contoh umpamanya kalau kita ingin mendapatkan hak paten, kan ini kita dari ilmu sosial. Kemarin saya coba mengelaborasi bicara secara tatap muka dengan pemateri dari BRIN itu, katakanlah ilmu sosial terkait dengan kepemimpinan. Itu kan nanti tidak mungkin hanya sampai kepada hak cipta saja kan gitu. Padahal nilainya kita berbicara tentang biaya pembiayaan itu kan Prof, itu kan luar biasa kalau kita masuk ke pengembangan. Sedangkan Ya, di satu sisi disarankan begini Prof, nanti arah penelitian ke depan itu jangan lagi berbicara tentang kemauan daripada peneliti atau kemauan mahasiswa kan itu, tapi kemauan daripada pasar. Kira-kira solusi Prof yang perlu kita lakukan dalam ilmu sosial seperti apa Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. boleh saya jawab, Bu Ya, Usma? silahkan Prof. Baik Pak, ini saya bidangnya bukan sosial ya, tapi bisa itu, jadi disetarakan kan. Tadi kan Bapak itu kalau misalnya pengembangan itu kan dananya bisa sampai 1M, 2M ya. Kalau itu industrialisasi, maka mungkin mudah studi kelayakan dan sebagainya. Terus diklaim ke paten atau ke HKI itu juga mudah ya. Nah, bagaimana dengan yang ilmu sosial? Kira-kira seperti itu pertanyaannya ya Pak ya. Ya. Eh, Ya bisa aja Pak, nanti dipelajari terkait dengan pengusulan HKI ya. Kan ada hal-hal yang bisa kita HKI-an itu ya. Kemudian juga kalau dilihat dari kita kan pakainya pagudana maksimal ya. Misalnya untuk bidang kebencanaan, penelitian dasar itu kalau bidang kebencanaan itu tidak boleh lebih dari 133 juta per judul. Nah, kalau bidang sosial itu lebih tinggi lagi, Pak. Nah, bagaimana caranya? Bapak lebih tahu, orang-orang sosial itu lebih tahu cara menggunakan anggaran itu. Nah, kalau bahasa kasar saya, cara menghabiskannya itu lebih mudah, gitu. Nah, ini sebetulnya kalau lebih pas itu yang membahas ini Pak Derajat ya, yang dari UNS itu. Tapi bisa dipelajari Pak di panduan itu. Untuk SPJ-nya untuk apa saja gitu, apa yang bisa dialokasikan. Karena misalnya menurut saya FGD itu 200 juta gitu. Padahal kita kalau 200 juta sudah jadi alat yang paling canggih misalnya begitu. Di sosial dia hanya untuk FGD. Nah, ini kan bisa ya seperti itu ya. Dan sudah sering walaupun penelitian sosial biayanya tinggi gitu. Cuma bagaimana dengan HKI-nya? HKI-nya juga bisa. Jadi misalnya pertunjukan seni. Nah, itu kan bisa sebagai luaran yang mengadakan pertunjukan seni atau karya seni itu di HKI-kan. Itu kan juga bisa. Atau hal-hal yang spesifik terkait dengan kearifan lokal itu di HKI-kan itu ya. Nah, itu juga bisa, Pak. Jadi tidak masalah antara sosial maupun ilmu alam itu semua difasilitasi gitu. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menjawab terlalu detail ya. Mungkin nanti kalau kita offline kita bisa diskusi terus kemudian bisa mencari apa namanya sumber hal-hal apa yang bisa dijadikan sebagai yang bisa kita klaimkan sebagai luaran untuk penelitian sosial gitu. Iya, terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau sudah cukup saya lanjutkan ke materi Ya, silakan berikutnya. Prof, dilanjut Prof. Ya, supaya tidak saya saja yang berbicara sehingga kelihatan monoton dan mengantuk. Baik, saya lanjutkan membahas tentang PKN dan PKMS insya Allah. Jadi ini yang kalau di folder itu materi sosialisasi IPA pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kalau saya buka seperti ini ya. Program Kemitraan Masyarakat PKM dan Program Kemitraan Masyarakat Stimulus PKMS. Karena dua hal ini, dua skim ini yang
ditawarkan di tahun 2022. Nah, mudah-mudahan 2023 lebih beragam lagi ya. Tapi minimal kita sudah mempersiapkan proposal untuk ini sama ini. Ya. Nah, ini kan batasannya. Jadi untuk penelitian itu berapa? 1,2 triliun. Ya. Untuk pengabdian hanya 54 M. 54 M ini kompetisikan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu artinya orang Wajo juga berhak, orang UNED juga bisa berhak, orang Jember juga berhak itu. Nah, kalau kita mengambil strategi hanya fokus pada bagaimana mengejar ini, ya siap-siap seperti saya, 10 judul proposal tidak ada satupun yang diterima. Nah, sehingga saya strateginya tidak hanya di pengabdian itu. Total dananya ini ada 1,4. Jadi perbandingan antara dana penelitian dengan dana pengabdian kan sangat jomplang. Ya. Perbandingan persaingan proposal pengabdian itu 1:14,1. Ini per 2021 atau yang 2022. Ya. Ini kan 2021 ya, 2022 ya insya Allah lebih berat lagi perbandingannya. Sehingga tuntutan untuk menulis proposal ini juga harus sempurna. Nah, sayangnya saya tidak menulis proposal dengan sempurna mungkin gitu. Karena saya kan kuantitas ya, yang penting submit mana yang dapat gitu. Nanti kita kerjakan tuh. Daripada saya fokus menulis proposal dengan sempurna tapi tidak diterima, kan lebih baik saya nulis proposal agak kurang konsentrasi tapi nanti diterima, disempurnakan ketika pelaksanaan. Itu juga bisa ya. Jangan ditiru tapi yang ini. Oke. Ini ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kemudian ada program kampus merdeka, juga ada indikator kinerja utama perguruan tinggi, ya, IKU. Nah, mudah-mudahan semuanya paham sudah terkait dengan IKU ini. Peraturan pengabdian pada masyarakat, pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. PT berkewajiban menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, kemudian tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, ya, yaitu maksudnya dosen berkewajiban melaksanakan Tridharma. Kemudian Permendikbud nomor 03 tahun 2020 yang memuat peraturan terkait Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian Permendikbud tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang memuat standar pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di seluruh negara Republik Indonesia. Tujuan program pengabdian masyarakat tadi sudah ya, yang ini saya skip lagi. Nah ini berarti 4 prioritas Renstra meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Ini Renstranya Kemendikbud ya, menguatkan mutu dan relasi pendidikan tinggi, menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan, menguatkan sistem tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi. Kemudian kita perlu memperhatikan 8 kegiatan BKP atau BOP ya, kegiatan kampus merdeka. Ada pertukaran pelajar, penelitian, riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa. Nah, yang mulai dari proyek kemanusiaan ke bawah ini sebetulnya bisa dijadikan ide untuk program pengabdian. Artinya bisa dikaitkan kegiatan pengabdian kita dengan MPKM di bagian ini. Ya, kalau saya seperti itu. Kemudian 8 indikator kinerja utama. Fungsinya program pengabdian itu nantinya bisa berkontribusi pada ini IKU ya. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus. Ya, kemudian lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi kalau bisa program pengabdian kita itu mendukung IKU ini. Atau ini hasil kerja dosen digunakan masyarakat ya. Ini IKU 5, kemudian IKU 3, IKU 2 dan IKU 1. Itu kalau bisa kita kaitkan proposal pengabdian kita itu untuk mencapai IKU 1, 2, 3 dan 5 atau salah satu atau salah dua ya.
Kemudian juga harus diingat ada transformasi pendanaan. Jadi insentif berdasarkan capaian IKU itu untuk PTN. Kemudian yang 1T itu dipindahkan ke matching fund ya. Nah, ini untuk PTN dan PTS. Jadi kalau di matching fund kedudukan kita itu setara, Pak Ambo ya. Kalau di matching fund kedudukan kita itu setara. Ya, sama-sama pencari dana hibah. Tapi kalau di DRTPM peluang UNED lebih tinggi daripada peluang Uniprima. Ya, itu. Sehingga terserah jenengan mau main di mana. Makanya kemarin saya secara pribadi saya bermain di sini. Lebih banyak bermain di sini. Meskipun yang DRTPN tetap ya. Kemudian kompetitifan program Kampus Merdeka ini 1,2 ini udah dibagi macam-macam. Sehingga kemarin sempat kisruh ya karena jatah yang biasanya untuk penelitian dan pengabdian dosen di DPN itu berkurang sangat drastis itu. Karena uangnya sama, dananya juga sama. Cuma programnya sekarang luar biasa banyaknya. Oke. Ini Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Yang ini yang agak sulit. Perubahan dosen sebagai penggerak. Terus kemudian pengabdian masyarakat 2022. Ini tadi ya fokusnya pada green economy, blue economy, pariwisata, alkes dan teknologi digital. Ini skemnya tadi sudah timeline ya, tadi sudah saya presentasikan. Skema kemasyarakatan. Ya, tadi kan ada skema kemasyarakatan, kewilayahan sama kewirausahaan. Kemasyarakatan, kewilayahan sama kewirausahaan. Nah, sekarang yang skema kemasyarakatan membentuk pengembangan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Jadi tujuannya PKM dan PKMS, membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan, soft skill dan hard skill. Jadi sederhana kan sebetulnya pengabdian itu. Ya. Kriteria kegiatan ini meliputi iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Jadi maksudnya begini, yang nomor 1 ini, kalau sudah ada penelitian sebelumnya, sudah ada produk misalnya, saya punya produk misalnya mesin pengering, alat pengering, maka kalau kita ajukan ke pengabdian itu lebih utama, lebih mudah didanai karena sudah ada produk penelitian, tinggal dihilirisasi ke masyarakat. Mesin pengering itu digunakan untuk membantu petani yang akan memproduksi benih. Ya, itu. Saya begitu. Kemudian skim kemasyarakatan adalah program monotahun dengan jangka waktu kegiatan 8 bulan. Nah, ini meliputi PKM dan PPIM 6 bulan dan PKMS. Ya. PKM dan PIM itu 8 bulan, PKMS 6 bulan. Ya. Kemudian ada syarat melibatkan mahasiswa minimal 2 orang yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 5 SKS dalam 1 tahun pelaksanaan. Nah, ini kan kita juga harus pinter-pinter bagaimana menampilkan ini di dalam proposal kita. Ya. Kemudian permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 2 bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda. Jadi strateginya misalnya ada UKM yang menjadi mitra kita, unit UMKM ya, unit usaha mikro dan menengah itu. Nah, kemudian permasalahan yang akan kita tangani adalah teknologi dan pemasaran. Teknologi itu berarti kita akan mengintroduksi suatu teknologi tepat guna yang bisa mengefisienkan proses produksi. Setelah itu ekonominya adalah kita ingin membantu bagaimana pemasaran produk itu. Maka kepakarannya bisa dibuat pengusulnya itu bisa dari dosen teknik pertanian kayak saya plus dari ekonomi itu. Yang teknik pertanian itu berkaitan dengan produksi, yang ekonomi itu berkaitan dengan pemasaran. Nah, maksudnya begitu ya.
Paham ya sampai di sini? Jadi 2 bidang masalah itu adalah nanti di sistem itu akan muncul masalah yang akan ditangani, misalnya pemberdayaan masyarakat, pendidikan, atau ekonomi, atau introduksi teknologi gitu. Itu akan muncul di sistem. Kemudian mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 indikator kinerja utama. Ya, berarti ini kan nanti disebutkan di dalam proposal kita bahwa PKM kita akan mendukung IKU nomor 5. IKU nomor 5 itu adalah hasil penelitian dosen diterapkan di masyarakat. Kemudian IKU nomor 2, dosen berkegiatan di luar kampus. Itu. Tidak apa-apa, langsung disebutkan aja di dalam proposal itu. Jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km, kecuali PKMS maksimum 100 km. Jadi ini terkait dengan jarak mitra ya, mitra dari kampus. Ya, supaya yang di UNED tidak pengabdiannya di Wajo gitu. Ya, yang di Wajo ya pengabdiannya di sekitar Wajo itu. Ya, untuk menumbuhkan ekonomi lokal itu. Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 40% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang dan modal. Ya, jadi kita boleh mengalokasikan lebih dari 40% dana hibah untuk mitra, untuk kegiatan di mitra, dan untuk membeli peralatan yang akan kita kerjasamakan dengan mitra. Itu boleh ya. Cuma kalau saya ya pengabdian, tapi jangan sampai kita mencarikan uang untuk orang lain saja ya. Kalau bisa nanti harus ada kerjasama yang win-win solusinya bagaimana. Itu yang sekarang saya lakukan ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bantu peralatan, kita bantu apa, tapi mitra juga kita tuntut. Mau enggak kamu sharing profit misalnya begitu. Oke. Kemudian luaran wajib skema kemasyarakatan, berarti PKM dan PKMS. Ya, peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi. Merujuk pada tabel 211 panduan edisi 13 revisi. Nah, ini relatif mudah didapat ya, kan hanya hitung-hitungan. Nah, kalau misalnya kita mendampingi UMKM, penghasilan per bulan tadinya 500, kita coba tingkatkan dengan bantuan modal dari kita dan pendampingan dari kita menjadi misalnya 1 juta per bulan. Bisa enggak? Nah, itu cara pembuktiannya bagaimana nanti ditulis di dalam proposal. Ya, kemudian 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan mulai jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISSN dari seminar nasional. Jadi enggak terlalu tinggi. Ini maksudnya pokok jurnal itu ber-ISSN meskipun belum belum terakreditasi itu boleh ya. Jurnalnya Wajo atau saya juga punya jurnal sendiri karena untuk menampung karya-karya pengabdian teman-teman itu. Syukur jurnal yang Cinta 4, Cinta 3 pengabdian itu lebih bagus. Kemudian 1 artikel pada media massa cetak atau elektronik. Ini juga mudah, kan tinggal menulis kayak kita menulis berita ya gitu. Video kegiatan nanti ini biar mahasiswa yang membuat videonya, itu lebih mudah. Kalau kita sendiri mungkin sudah terlalu jadul ya. Kalau mahasiswa cepat dan bagus-bagus hasilnya ya. Sehingga kenapa kita merekrut mahasiswa itu, ini salah satu tugasnya ini. Nanti dia yang suruh bikin video. Sehingga jangan kita semua yang mengerjakan, tidak nutut waktunya. Tidak cukup waktunya, tidak cukup tenaganya ya. Luaran tambahan skema kemasyarakatan dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib. Jadi kalau dari pengabdian kemudian kita menghasilkan artikel di konferensi internasional atau artikel yang terbit di jurnal nasional bereputasi atau jurnal nasional Sinta 2 dan Sinta 3, itu bisa kita klaim sebagai luaran tambahan ya. Tapi luaran wajib ini harus dipenuhi dulu. Itu. Jadi timbangannya itu nggak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Itu. Secara umum begitu ya. Persyaratan pengusul. Pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan. Jadi minimal 2 kompetensi dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Jadi contohnya tadi
ada UMKM yang akan kita dampingi. Masalahnya adalah produksi dan pemasaran. Yang produksi itu orang teknik atau orang dari misalnya teknologi pertanian seperti saya. Yang pemasaran itu bisa dari manajemen atau dari ekonomi atau dari program studi yang lainnya. Pengusulnya yang dimaksud adalah ini. Ya. Nah, itu. Pengusul hanya boleh melaksanakan skema kemasyarakatan sebanyak 3 kali sebagai ketua. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah dapat PKM tahun ini, tahun depan bisa mengajukan lagi, tahun depan dapat lagi, maka sudah harus pindah ke skim yang lain. Tidak boleh di situ terus, karena tidak berkembang, hanya mekanis saja, ya, copy paste ke tempat yang lainnya. Sudah harus mikir ke penelitian atau ke hibah seperti ke DRK dan seterusnya, supaya kita berkembang, ya, bertumbuh dan berkembang. Tim pelaksana minimum 2 orang dan maksimum 3 orang, 1 ketua dan 1 atau 2 anggota. Itu. Terus apalagi nih? Ini nanti detailnya bisa dipelajari lebih lanjut, tapi saya sampaikan secara sekilas. Jadi jangka waktu 8 bulan. Jadi di jadwal itu kalau kita ngajukan bulan Januari, maka jadwalnya dibuat bulan Maret sampai dengan Desember atau Maret sampai dengan November. Jangan 12 bulan ya. Kemudian mitra itu bisa kelompok masyarakat umum, bisa PKK, Posyandu, Remaja Masjid, Karang Taruna, RT RW, sekolah, dan lain-lain. Atau kelompok masyarakat ekonomi produktif yang ada PIRT-nya dengan 4 karyawan di luar pemilik, kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan, kelompok usaha lainnya, atau kelompok masyarakat mengarah ekonomi produktif, Desa Wisma, PKK, kelompok usaha lainnya, 5 orang per kelompok. Kemudian membentuk atau mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial, membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan. Ini tujuannya ya dari 3. Kemudian kriteria, ya kriteria yang sebelah sini, iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Jadi contohnya tadi saya sudah punya produk, misalnya pengering, alat pengering atau mesin pengering untuk pengeringan biji-bijian yang bisa membantu petani benih ketika musim hujan. Itu hasil penelitiannya sudah ada, alatnya juga ada. Nah, alat itu kita gunakan untuk pengabdian di desa X misalnya. Nah, itu boleh ya. Berarti nanti desa X itu dengan syarat ada petani yang memang dia produsen benih. Bukan hanya sekedar nanam terus kemudian jual, tapi memang mau digunakan untuk benih. Nah, itu bisa sebagai mitra. Kemudian program monotahun melibatkan 2-5 orang mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian MPKM, minimal 5 SKS, 2 masalah, mendukung 8 indikator, minimal 2 indikator, jarak 200 km maksimal. Ini tadi sudah ya, luaran ini ya semuanya. Jadi harus disebutkan semua luaran ini di dalam proposal. Itu kalau PKM. Jadi karakteristik PKM, program kemitraan masyarakat merupakan program peningkatan potensi masyarakat. Khalayak sasaran atau mitra, itu mitra sasaran masyarakat yang produktif secara ekonomi. Yang tergolong ini apa? Kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga, IRT, dengan kepemilikan usaha bersifat individu atau perseorangan, disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Kemudian yang kedua, mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif, kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti Dasa Wisma, kelompok Darwis, kelompok PKK, kelompok pengrajin, kelompok ibu-ibu rumah tangga, dan lain-lain. Sekarang kan banyak komunitas, mungkin itu bisa dipakai. Ya. Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif, jadi boleh. Misalnya PAUD, SD, SMP, SMK, Karang Taruna, ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak jalanan, RT RW, dan seterusnya. Ya. Jadi sangat luas sebenarnya bidang PKM itu. Jenis permasalahan. Nah ini yang
Minimal 2 itu dari jenis permasalahan. Misalnya bidang masalah khusus masyarakat produksi secara ekonomi atau calon usaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha, dan pemasaran. Berarti ada 3 ini. Produksi, manajemen usaha, pemasaran. Itu kan 3 hal yang berbeda. Nah, ini berarti kalau 3 sekaligus itu bagus. Tapi minimal 2, produksi dan manajemen usaha misalnya. Atau produksi dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan, seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, perbaikan, membantu fasilitas layanan, dan lain-lain. Nah, itu terkait dengan PKM. Kemudian yang kedua PKMS. Ya, bedanya tadi kalau PKM itu 8 bulan 50 juta, PKMS itu 6 bulan 25 juta. PKMS skema khusus dalam upaya mendorong peningkatnya pelibatan dosen perguruan tinggi dalam klaster kurang memuaskan. Saya tidak boleh ikut di PKMS, makanya saya hanya mengusulkan proposal PKM, sehingga format proposal yang saya share itu juga hanya proposal PKM. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bisa mengajukan PKMS, sehingga nanti kalau ada yang punya format proposal tahun lalu boleh di-share ke saya, ya, untuk kita pakai bersama-sama. Asumsinya format proposal tahun depan sama dengan tahun sekarang. Kalau nanti berubah lagi, ya kita harus menyesuaikan diri. Nah, mitra sasarannya juga sama tadi, kemudian kriterianya ini salah ini kriterianya, harusnya 6 bulan kan. Luarannya sama itu. Ya. Jadi hanya bedanya. Nah, ini yang tidak boleh adalah klaster perguruan tingginya. Kalau ini kan berarti yang hanya yang kurang memuaskan, binaan ya mungkin, klaster binaan. Kalau dibandingkan yang tadi mana yang tadi ini saya geser ke atas. Nah, ini kan semua boleh. Jadi kalau Bapak dan Ibu bermain di PKM, maka seluruh Indonesia menjadi saingan. Ya kan? Baik perguruan tinggi besar maupun kecil. Tapi kalau bermain di PKMS untuk pemula, itu hanya untuk yang binaan saja. Sehingga peluang PKMS itu menjadi lebih besar. Meskipun secara umum peluangnya sangat kecil. Itu. Karakteristik PKMS, seiring dengan kebijakan pengklaseran PT berbasis kinerja pengabdian masyarakat, maka DLTP merancang skema khusus dalam upaya mendorong meningkatkan pelibatan dosen PT dalam klaster kurang memuaskan atau mungkin klaster binaan ini, atau belum memiliki klaster dalam bentuk skema program kemitraan masyarakat stimulus. Ya, jadi sebenarnya ini hanya untuk mendorong dosen-dosen di perguruan tinggi binaan itu untuk melakukan pengabdian. Pemerintah memfasilitasi dananya itu. Ya, oke. Jenis permasalahan sama tadi ya. Nah, ini contoh judul-judul ya. PKM kelompok wanita nelayan dalam diversifikasi aneka olahan dari ikan di Sambas, Kalimantan Barat. Jadi judulnya sepertinya harus ada PKM ya, kayak gitu itu. Ya. Nah, judul saya itu mungkin tidak ada PKM-nya, jadi mungkin dari judul aja sudah langsung dicoret. Nah, seperti ini kan bisa dilakukan ya. Oke, contoh yang lain ini juga ada judulnya kan semacam ada PKM-nya. PKM kelompok ternak dalam pembuatan pakan ternak berbasis limbah pertanian di Manokwari, Papua Barat. Tuh. PKM kelompok warga RT 01 dalam pengolahan sampah mandiri. Ya. PKM kelompok Ibu Dasawisma sayuran hidroponik berbasis aplikasi GoSayur. Jadi ini membuat aplikasinya, terus ada produksinya yang diproduksi oleh ibu-ibu mungkin, terus nanti pemasarannya pakai GoSayur itu. Saya tidak paham, mungkin seperti itu. Ya. Nah. Kemudian PKM kelompok guru PAUD ya, menyusun perencanaan pembelajaran daring berbasis software animasi. Berarti ini ngajari ibu-ibu untuk membuat animasi untuk pembelajaran gitu kalau maksudnya. Ya. Oke. Terus PKM warga RT 03 dalam menghadapi bencana COVID melalui media sosial dan digital. Ini kemarin, tapi kalau sekarang kan sudah terlambat topik-topik kayak gini, jadi harus diganti.
PKM kelompok sadar wisata berbasis digital. PKM Karang Taruna dalam mendukung halal and healthy tourism melalui kegiatan ekonomi kreatif. Nah, kemudian penulisan proposal pengabdian. Ya, ini judul ditulis singkat, jelas dan informatif, jangan terlalu panjang. Tapi contohnya panjang-panjang tadi. Ada informasi tentang mitra, metode atau teknologi atau iptex atau sesuatu yang eye-catching dan lokasi kegiatan. Tidak boleh lebih dari 200 km ya. Ini contohnya PKM kelompok sadar wisata, ini tadi kan semua. Ya. Ini kalau kita lihat judulnya ada PKM ya. Jadi nanti kita tiru aja, ada PKM kelompok sadar wisata, PKM kelompok pesandu gitu. Tinggal diganti belakangnya sama nama tempatnya ya. Nah, kalau di pengabdian itu kan boleh. Jadi judul yang sama tapi lokasinya berbeda. Itu boleh kalau pengabdian. Tahapan dalam pengabdian masyarakat, analisis situasi dan permasalahan ya, ini bla bla blanya dibuat di sini. Kemudian solusi terhadap permasalahan, kemudian implementasi, ada TTG atau yang lainnya, sosialisasi berarti iptek, alat, teknologi, metode, kemudian pelatihan atau BIMTEK, introduksi teknologi, kemudian pendampingan, ya, evaluasi dan seterusnya. Proposal pengabdian kepada masyarakat, bukan penelitian, survei, uji coba. Judul yang menarik dan eye-catching, analisis harus terukur, kuantitatif, memecahkan masalah SDM atau SDA, wilayah dan kelompok sasaran jelas, kelengkapan dokumen sesuai panduan. Jadi kalau SPM, surat pernyataan mitra, harus pakai materai, ya dikasih materai, ditandatangani. Kemudian jangan satu materai dipakai berkali-kali. Nanti ketahuan, ya. Kan di scanning, oh anunya sama, ya. Saya ngomong begini karena pernah juga, ya. Pernahnya kena seperti itu. Iptek metode, alat jelas, tepat dan benar. Evaluasi dan indikator keberhasilan, anggaran dan kepakaran tim multidisiplin. Jadi usahakan membuat proposal jangan dengan teman satu prodi, tapi beda prodi, gitu, supaya terlihat multidisiplinnya. Jadi nanti penugasannya Pak Ahmad Yani itu dari sekian peserta dibagi kelompoknya, kemudian membuat satu judul, tapi jangan satu prodi. Gitu. Ada keterlibatan mahasiswa. Nah, ini tadi sudah. Tahapan pengusulan proposal PPM Simlitapmas. Ini dulu Simlitapmas ya. Usulan administratif. Jadi nanti kalau materinya tidak ada, padahal syaratnya ada materi, terus tidak ada, ya ini sudah langsung dibuang ke tempat sampah. Ya, ini ada reviewer yang khusus menilai ini. Kemudian kalau lolos administrasi, substansi, seleksi ranking. Ranking terus tergantung dari dananya. Ya. Tahapan menulis proposal, profil pelaksana, Google Scholar dan Simlitapmas, profil pengabdian kepada masyarakat. Ini apa? Profil Sinta, kesediaan mitra plus materi ya, benar kan ada materinya. Kemudian nulis proposal lampiran. Jadi mencari mitra dulu. Kalau waktunya sudah kurang 1 minggu deadline pengumpulan proposal, baru kita punya ide atau baru kita punya waktu. Maka yang perlu pertama dicari adalah kesediaan mitra, surat pernyataan mitra plus materinya itu. Baru kemudian kita masukkan ke sistem. Setelah itu baru dikarang, ditulis proposalnya. Ya. Siapkan CV pengabdian pada masyarakat dengan baik, pindah ke Simlitapmas. Prosesnya. Kenapa proposal ditolak? Ya, ini tidak multidisiplin, tidak melibatkan mahasiswa, tidak sesuai dengan panduan, ya. Gambaran iptek tidak lengkap, tidak jelas, tidak saya gambar spesifikasi. Jadi ilustrasi penting juga. Anggaran tidak rasional, tidak ada investasi yang diberikan untuk mitra, ya. Jadi kita harus sedikit sosial, ya.
40% itu diberikan alat atau diberikan ke mitra. Makanya nanti harus ada, bukan harus ada, kalau saya mensiasati dengan kerjasama, ya, ada dokumen perjanjian kerjasama antara saya dengan mitra. CP kurang menunjukkan pengalaman PKM, surat kesediaan mitra tidak sesuai, peta lokasi tidak jelas, jarak melebihi ketentuan yang berlaku. Oke, evaluasi administrasi. Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai bidang yang diusulkan, minimal 2 kompetensi. Penulisan usulan sesuai panduan. Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan. Menyertakan surat kerjasama dengan mitra bermateri 10.000. Jadi kelihatannya sepele materi itu. Tapi kalau nggak ada ya langsung dibuang. Karena yang usul lebih banyak daripada dana yang tersedia. Reviewer kan tugasnya hanya menyeleksi mana yang mau didanai, mana yang mau ditolak gitu. Ya, kalau bisa ditolak dari awal ya kita tolak. Ya, supaya pekerjaan kita juga lebih cepat. Kan HR-nya sama, 1 menit maupun 15 menit tetap hitungannya adalah jumlah proposal. Itu kalau saya sebagai reviewer. Jumlah kata sesuai. Nah, ini nanti harus sesuai dengan panduan ya. Yang tadi saya tunjukkan kan ada template ya, itu 500 kata ya jangan lebih dari 500 kata. Nanti ketika dimasukkan ke sistem tidak terbaca kalau lebih. Itu. Jadi evaluasi usulan, ini ada ketajaman analisis situasi permasalahan mitra, rumusan masalah prioritas mitra, kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra, solusi, metode, dan rencana kegiatan yang ditawarkan, kesesuaian penugasan tim pelaksana, kualitas iptek yang ditawarkan, hasil penelitian akan mendapatkan poin lebih, ya ini. 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISBN. Ya. 1 artikel pada media massa, video kegiatan, peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi, kewajaran tahapan target capaian luaran wajib, kesesuaian jadwal, kesesuaian anggaran. Ini kan semuanya janji. Janji kita di dalam proposal itu ditulis sesuai dengan ini gitu. Ya. Ringkasan umum. Nah, ini tidak boleh lebih dari 500 kata. Nah, kemarin waktu saya presentasi terkait dengan abstrak, nah, itu kan kita bisa menulis abstrak 500, 200 tergantung slot yang ada. Nah, itu pentingnya menulis abstrak di situ. Target dan capaian, sampaikan target luaran akademik, luaran untuk keberdayaan mitra, uraikan kegiatan MBKM dan rekognisi mata kuliahnya. Jadi kalau misalnya kita melibatkan mahasiswa, itu mahasiswa nanti akan dapat berapa SKS ketika dilibatkan ke kita dalam kegiatan PKM ini. Nah, itu harus dijelaskan. Mata kuliah apa misalnya? Mungkin magang berapa SKS ya. Misalnya magangnya 3 SKS. Yang 2 SKS itu mau dikonversi ke mata kuliah apa? Misalnya mata kuliah pemasaran itu. Itu harus disebutkan ya. Akhir dari ringkasan adalah 5 kata kunci. Oke, pendahuluan. Ini bagian pendahuluan maksimum 2000 kata. Yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan, bukan merupakan tinjauan pustaka. Karena ini bukan proposal penelitian. Jadi tidak perlu ada sitasi, tapi langsung uraian dengan logika ya. Logika penyelesaian masalah ya. Hal-hal yang penting disampaikan dalam analisis situasi misalnya profil mitra dan gambaran mengenai situasi di lokasi pengabdian secara singkat dan padat. Ya, ini untuk pelatihan hari kedua atau hari ketiga nanti ya, belajar menulis analisis situasi. Kata Pak Yani begitu ya. Jelaskan data-data kondisi existing mitra. Uraikan permasalahan apa yang dihadapi mitra secara urut terdiri dari 2 bidang masalah. Ya, yang perlu penyelesaian dari 2 kompetensi kepakaran pengusul yang berbeda. Misalnya mencakup permasalahan yang dihadapi anggota kelompok, kelembagaan, dan seterusnya. Dapat disertai gambar atau foto aktivitas kegiatan. Solusi permasalahan itu 1.500 kata maksimal. Ya. Ungkapkan dalam solusi ini suatu yang inovatif, yang lain berbeda dari topik-topik pengabdian sebelumnya.
Uraikan hasil riset dari tim pengusul yang dihilirkan melalui kegiatan pengabdian. Jelaskan dalam solusi ini mengenai target dan capaian yang terukur secara kuantitatif. Uraikan luaran akademik yang akan dicapai. Metode pelaksanaan 2000 kata maksimal. Ya, jelaskan metode yang dilakukan secara lengkap. Jangan hanya berupa kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Tidak boleh ya kalau hanya penyuluhan atau pelatihan. Tahapan mulai persiapan, pelaksanaan, kemudian penjelasan dilengkapi dengan flowchart. Ya, uraikan tugas masing-masing pengusul, uraikan kegiatan mahasiswa dalam mendukung MPKM. Ya, daftar mata kuliah dan tugas akhir beserta rekognisi SKS-nya. Minimal 5 SKS per semester. Jadi kalau mahasiswa itu kita libatkan dalam kegiatan PKM ini, dia berhak mendapatkan minimal 5 SKS kuliah. Itu. Anggaran pelaksanaan mengacu ketentuan terbaru tahun 2022. Realistis, visible, sesuai keperluan, tidak mengada-ada. Ketua dan anggota tidak diperbolehkan mendapatkan honor, ya karena kita pengabdian, ya tidak boleh. Ya, honornya dari Pak Ambo saja, nanti dari internal LP2M itu boleh. Tapi untuk mahasiswa boleh. Diutamakan anggaran untuk pembelian atau pembuatan investasi peralatan atau sarana bantu untuk peningkatan kapasitas mitra. Minimal 40%, anggaran untuk campaian luaran kegiatan. Jadi untuk submit jurnal, seminar di mana, itu boleh. Justifikasi RB dibuat berdasarkan kebutuhan PKM. Rincian RAB memuat komponen biaya untuk penyelesaian PKM dalam seperti dalam Simlitapmas. Oke, lampiran pendukung, ada biaya, kurikulum vitae, gambaran iptek, peta lokasi, surat kesediaan mitra, materai 10.000. Ya. Bukan tanda tangan hasil cropping dan distempel mitra. Ya, jadi ada materai dan stempel. Gambaran teks yang akan ditransfer, ini juga harus dijelaskan. Kemudian ini contohnya ada semua ya. Ini apa? Dryer mungkin ya, spray dryer itu misalnya. Ya, ini disertai narasi 500 kata. Persiapan proposal, panduan edisi revisi, penentuan skema dan fokus, sinergi dan networking, dukungan MPKM. Itu sekarang saya jelaskan terkait dengan jadi ini buku panduan PKM-nya ada di nomor 03 ya. Itu singkat saya yang terbaru ya. Kalau ada yang terbaru lagi monggo. Nah, ini ada 191 halaman. Memang di sini tahun 2021 ya. Karena dia reviewernya itu disuruh membuat tahun 2001 kemudian di launching tahun 2022. Nah, ini panduan penelitian dan pengabdian tahun 2021. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ada di folder ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang ini apa? 03 berikutnya. Sama ya, jadi saya ambil dari dua sumber, isinya sama. Oke, kemudian pengumuman penerimaan pendanaan pengabdian. Nah, kalau misalnya ingin belajar, ya, ini kan ada pengumumannya, ya. Misalnya begitu, ya. Nah, di sini kan pengumuman, terus ada lampirannya, lampiran. Nah, ini kan lampirannya. Nah, pelajari judul-judulnya seperti ini. Karena ini judul yang diterima, ya. Ya. Nah, PTN, PTS-nya juga banyak. Nah, kira-kira judulnya semuanya kan pakai PKM ini. Oh, ini enggak ya. Ternyata tidak pakai PKM juga boleh, ya. Program kemitraan, penetapan teknologi, penerapan teknologi dan seterusnya ya. Ini ada di folder juga. Jadi monggo silakan. Nah, yang penting sekarang nomor 4C. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa kita tidak menggunakan Simlitapmas lagi. Mulai sekarang menggunakan namanya Bima. Nah, ini juga harus diperhatikan.
Nah, nah ini apalagi ini kan batas akhir kewenangan, alhamdulillah bisa bernafas ya. Tadinya kan 23, nanti diperpanjang lagi ya. Tapi jangan mengharap diperpanjang sampai tanggal 32. Nggak ada. Iya, Prof, ya. Nah, sayangnya kalau ini terbuka sebetulnya kita bisa langsung sistemnya nanti seperti apa gitu ya. Cuma biasanya sistem-sistem yang sekarang itu masuk dulu baru kemudian dalamnya kita bingung. Ya, itu yang kadang juga kita harus antisipasi ya. Kayak kemarin masuk ke Dereka ternyata ruwet sistemnya, atau masuk ke BRIN atau kemana itu juga di awalnya mudah, pintunya dibuka gitu. Setelah itu dalamnya banyak sekali yang harus diminta. Nah, itu harus kita siasati. Ini saya klik ajukan usulan. Nah, ini login. Kemarin malam saya coba tidak bisa. Jadi kalau misalnya ini kan saya ya banyak sih, saya sudah dapat menggunakan dana negara untuk penelitian. Kan memang PNS. Jadi pakai dana negara. Nah, ini nggak bisa. Jadi kita tidak bisa tahu dalamnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan hampir sama dengan yang tahun 2000 yang di Simlitapmas. Cuma bahwa sekarang Simlitapmas itu tidak bisa kita pakai lagi. Kalau tidak percaya, kita coba ya untuk masuk ke Simlitapmas. Misalnya ini kita cek Simlitapmas. Kalau ada di Simlitapmas, ini kan Simlitapmas Kemendikbud. Nah, ini kan saya login NG2 ya, login NG2. Terus ini kita suruh latihan menjumlahkan. 9 tambah 2 11 benar ya? Oke. Nah, berarti ini saya sudah masuk. Nah, larinya ke Bima. Jadi Simlitapmas sudah ditutup. Begitu kita masuk Simlitapmas, masuknya ke Bima. Jadi yang akan kita hadapi nanti adalah Bima, bukan Simlitapmas. Nah, di Bima sedetail apa? Ya, saya tidak bisa menjawab. Tanyakan kepada yang membuat aplikasi itu, bukan kepada rumput yang bergoyang. Saya kira begitu, Bapak dan Ibu. Memang masih panjang, bisa kita diskusi ya. Lainnya apa untuk siang hari ini? Target saya itu sih sosialisasi dulu ya. Kita lihat sampai nomor 04C tadi surat pengalian. Nomor 5 itu macam-macam itu ya. Yang mungkin tidak terlalu perlu, ada Renstra Dikti, ada Renstra Kemendikbud. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan. Baik, saya stop share, saya kembalikan ke Mbak Uswah. Silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Berhubung masih ada waktu, saya persilahkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Prof Indarto, silahkan. Ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu. Baik. Kalau Belum ya. ada? Apa? Belum ada Prof ini yang mau Kalau bertanya. belum ada, tugasnya sekarang ya. Tugasnya tadi adalah, setelah saya share screen dulu. Ya, Prof. Saya happy dengan panggilan saya sebagai Pak. Nah, ini nanti ada template PKM, ini diisi, terus diberi nama sesuai dengan nama Bapak dan Ibu. Jangan semuanya pakai template PKM, nanti saya bingung ini punya siapa gitu. Nah, kalau ada PKMS ya, saya tidak punya template PKMS, jadi mohon dapat di-share yang template PKMS. Kalau misalnya mau mengajukan yang PKMS juga boleh, ya. Nah, ini diisi.
dikumpulkan untuk besok. Ya 10 hari ini harus jadi. Ya. Kalau pertama mungkin dari abstraknya dulu. Ya, ini 500 kata. Berarti kalau yang kemarin abstrak penelitian, sekarang abstrak pengabdian sama kata kunci. Kemudian pendahuluan. Nah, ini kan sudah ada guideline-nya. Kemudian solusi permasalahan, ya, metode pelaksanaan. Itu di copy paste ke sini. Kalau ada gambar juga eh, harus di copy paste ke sini. Caranya begini. Kalau misalnya kita membuat flowchart pakai Word, nah itu tidak bagus ya. Jadi flowchartnya harus dibuat JPEG dulu. Karena kalau JPEG dihitung satu kata, kalau Word nanti dihitung banyak kata ya. Jadi gambar atau flowchart itu di JPEG-kan ya. Jadikan satu gambar gitu ya. Kemudian jadwal tadi kan ada 6 bulan dan 8 bulan ini disesuaikan. Ini kan ada uraian potensi rekognisi SKS bagi mahasiswa yang dilibatkan. Berarti mata kuliahnya apa nanti ya? Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan. Berarti ini keberlanjutan ya, diuraikan juga. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. Ya, apakah mitra itu hanya sebagai tempat saja, tapi tidak diorangkan, ya, tidak disuruh ikut berpartisipasi atau bagaimana, ya. Ya, itu. Saya kira itu. Mohon maaf, Prof, Tugasnya. sebelumnya. Ya. Link yang dibagikan tadi, Prof, hanya menampilkan seluruh materi, Prof. Oke, saya berarti share lagi. Ini Ya, Prof. berarti get link. Copy link ya. Ini kan sudah saya set editor. Terus saya share di share link nih. Jadi ini saya ulangi. Ini saya masuk ke folder yang atasnya ya. Kalau tadi kan materi ada di sini ya. Saya masuk ke folder atasnya. Terus get link. Nah, terus kemudian copy link. Terus saya masukkan ke chat. Saya share di chat. Nah, coba di terus kemudian contoh proposal. Ini bukan contoh proposal yang diterima ya, tapi contoh proposal yang saya buat tahun kemarin. Kemudian di DRPM tidak diterima, saya pindahkan ke hibah internal. Karena di UNED itu ada hibah internal. Jadi proposal ini tidak semuanya atas nama saya, karena saya kerjanya begini, saya punya tim asisten untuk membuat proposal ini, menulis proposal. Kemudian nama dosen-dosennya ya itu nama teman-teman saya yang dipakai di sini gitu. Kita seperti itu, Pak. Tidak lagi semuanya ditangani sendiri. Nah, itu. Ya. Jadi isinya RAB ya nggak tahu karena anak-anak antara yang apa namanya mengusulkan, yang membuat proposal dan yang membuat RAB itu berbeda-beda orangnya. Makanya tidak diterima ini ya, sebaiknya memang ditangani satu orang karena saya tidak ada waktu ya sudah. Nah, yang penting jadi itu ya itu. Nah, jadi ini praktek yang tidak baik, jangan ditiru. Nah, ini ada surat pernyataan, ada ini ya. Oke, itu contoh proposal bisa dilihat sendiri. Saya share belum contoh proposal tadi? Nah, ini contoh proposal ya. Pakai Zoom kadang lupa. Nanti ketika kita masuk ke sistem itu ini kan dari entry system, identitas pengusul. Kemudian ini juga dari sistem target luaran. Nah, ini harus ditulis ya secara rinci. Kalau jurnal itu ya ditulis jurnalnya, kalau misal target jurnalnya apa, ini kan spesifikasi ya. Dan usahakan nanti kita juga masukkan ke sini. Kalau portal online itu juga kalau misalnya publikasi online itu di mana itu disebutkan juga sehingga
kalau reviewer ngeklik, ini bisa diklik terus ada, nah itu kan kita percaya. Ya. Ini yang dua tadi, peningkatan keterampilan dan sumber pendapatan mitra. Terus kalau target luaran tambahan, ada jurnal juga ditulis, jurnalnya jurnal apa yang ditargetkan. Kemudian RAB ini harus di entry satu persatu. Ya ini yang berat ya karena sistemnya tidak maunya kita kan Excel aja diupload, kenapa sih kok harus pakai satu persatu gitu, sehingga ketika kita upload pada hari terakhir seperti kita pulang lebaran, semua orang pengen pulang pada detik-detik terakhir, akhirnya jalannya macet, down lagi sistemnya. Nah itu juga harus diantisipasi ya, bisa terjadi dan sering seperti itu terjadi. Oke, ini ringkasan, terus kemudian ini pendahuluan. Ya maaf, proposalnya tidak bagus-bagus amat karena yang mengerjakan juga ya yang mengerjakan bagian-bagian itu berbeda-beda orang itu. Nah, mestinya Bapak dan Ibu bisa membuat lebih baik. Jadi contoh ini bukan contoh yang baik ya, tidak perlu ditiru itu. Tapi yang penting kita selesai. Begitu Bu Uswah? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Mungkin ada yang mau bertanya karena materi yang atas materi yang telah disampaikan oleh Prof. Indarto. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Prof. Mungkin oh ya silakan Pak Sema. Ya mungkin ini yang kedua kalinya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertanya yang kedua kalinya, Prof. Terkait tadi luaran-luaran yang di sistem. Kan dulunya kan masih bukan di Bima, tapi sekarang kan sudah Bima. Ya. Nah terkait biasanya begini, Prof. Kadang kan kendalanya kita adalah ketika kita janjikan jurnal ini di sistem, setelah ada revisi proposal biasanya kita mau revisi itu enggak bisa dirubah. Kemudian yang kedua, setelah kita menyelesaikan suatu hasil, misalnya hasil penelitian atau pengabdian, terus tidak sesuai dengan jurnalnya, terus yang kita terbitkan di jurnal lain, namun kita ingin mengganti di sistem, Prof, itu tidak bisa, Prof. Nah solusinya untuk mengantisipasi seperti itu, Prof, apa yang harus kita lakukan? Ya dibuat draft dulu aja, baru kemudian dimasukkan ke template. Ya, kalau sudah di sistem memang tidak bisa dirubah itu. Jadi kalau mau merubah ya di template-nya itu. Kalau misalnya nanti kita sudah menulis di jurnal A ya, kemudian kita jurnal A itu sudah penuh, kita cari jurnal yang lain. Itu menurut saya tidak masalah, tapi yang setara. Jadi kalau misalnya tadinya Sinta 2, ya jurnal yang baru itu juga kita yang Sinta 2. Jadi jangan mengurangi ke Sinta 3 atau ke Sinta 4. Itu kan menurunkan kondite kita, menurunkan janji kita kan S2. Maka kita berusaha kalau mau ganti jurnal ya yang setara S2, misalnya begitu aja Pak solusinya. Itu. Jadi usahakan draftnya itu disempurnakan dulu baru di copy ke template. Cuma kalau ini kan ada pelatihan dulu untuk tahun depan. Nah kan ada waktu banyak. Nah, tapi kalau kayak saya kan tidak punya waktu, jadi saya langsung main di template-nya. Itu. Makanya proposal sepengabdian saya itu jarang diterima. Mungkin karena itu ya. Jadi jangan diulangi itu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak arahannya, Prof. Ya, saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Pak Sema. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Baik, Prof. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya, Prof. Sekali lagi terima kasih atas materi yang telah dibagikan kepada kami di Uniprima. Insya Allah kita akan bertemu di esok hari. Besok pagi dengan ya. ya. Besok pagi, siap.
Iya, Prof, jam 10 WITA. Berarti jam 9 WIB di tempat Prof. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Indarto selaku pemateri dan Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.